Salam alien, salam kopi hitam. Semoga Anda semua mendapat keberuntungan juga kebahagiaan. Kali ini sedikit membahas tour studi ya. Jadi kalau saya bukan studi tour tapi tour studi. Perbedaan itu indah. Jadi tidak apa-apa, kita itu diciptakan berbeda ya. Beda rambut, beda kepala, beda ide. Gitu ya. Kalau saya kurang setuju, tapi juga setuju ya. Studi tour itu kalau dibayari studi tour tour studi itu kalau dibayarin ya setuju, tapi kalau bayar sendiri apalagi mahal itu tidak setuju. Jadi eh, apa salahnya gitu ya yang minim biaya, gitu ya. Jadi tour studinya yang minim biaya saja. Apalagi kalau tur studinya itu yang mahal ya. Waduh, SD tur studi mahal. Wah, belum beli buku kita tuh ya. Buku paket. Entah mungkin buku LKS. Terus buku tulis, terus alat tulis. Nah, terus mungkin seragam, kan gitu ya. Itu semua harus dibeli. Apalagi kalau dalam satu waktu. Waduh, itu kan memberatkan sekali ya. Jangan sampai anak itu dan eh, orang tua itu diberatkan ya, jangan sampai diberatkan gitu ya. Enggak, ini bukan ke ini ya, ini ke itu di alien di negeri asing gitu ya. Jadi pertimbangannya itu ya banyak manfaatnya enggak gitu ya. Nah kalau misalkan manfaatnya bisa diraih di dalam kota sendiri, di daerah sendiri, apa salahnya di daerah sendiri saja tur studinya gitu, tidak perlu keluar daerah. Tidak perlu keluar kota kalau kota, misalkan tidak perlu keluar desa kalau desa ya, tidak perlu keluar negeri kalau negeri, gitu ya. Apa salahnya kita manfaatkan, kadang kan kita tuh nggak tahu seluk beluk kota sendiri kan ya. Seperti contoh misalkan di Bandung itu kan ada museum, kita kunjungi kan museum-museum itu kan bagus, banyak pengetahuan itu ya. Mengunjungi misalkan apa tuh namanya, seperti pabrik-pabrik rumahan ya, atau seperti misalkan tempat pembuatan tahu, tempat pembuatan sepatu, tempat pembuatan tempe misalkan. Kita belajar dari situ kan, itu skill, itu nantinya manfaat, nantinya sudah besarnya kalau kita sudah bisa yang begitu skill-skill, nanti kan jadi uang. Nah gitu ya. Nah, kita kunjungi bengkel misalkan, nah, kan nggak salah ya. Atau bengkel sepeda misalkan. Nah kalau anak SD kan suka main sepeda, kunjungi bengkel sepeda. Atau kunjungi museum Sri Baduga kan itu ya, kunjungi museum geologi kan, itu banyak pengetahuan di kota sendiri juga. Misalkan kalau di Bandung ya, kunjungi kampung-kampung adat ya, kunjungi seni-seni ya, museum-museum seni ya, baik seni lukis atau mungkin seni sastra dan lain sebagainya kan gitu. Jadi kalau misalkan bisa diraih di kota sendiri ya tidak perlu keluar kota, kalau menurut saya begitu. Apalagi misalkan situasi dan kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk tur studi ya. Kalau saya tur studi saja. Ya karena mungkin ekonomi ya, ekonomi jadi ya lagi kurang gitu ya, ekonomi lagi kurang ya, tinggal dirasakan sendiri saja. Inti dari sekolah itu harus memahami membaca menulis kan, itu berhitung, membaca menulis berhitung. Itu nanti semuanya itu pengembangan dari situ, ilmu-ilmu yang lainnya. Pendidikan Pancasila kan itu kita harus bisa membaca dulu kan, menulis. Nah, gitu. Matematik kita harus bisa berhitung. Agama kita harus bisa membaca, menulis. Sepengalaman saya itu, kalau saya suka ke sana ke sini ya, ke daerah-daerah, kadang suka ngobrol. Ada yang belum bisa baca, ada yang belum bisa nulis.
SD yang mestinya misalkan kelas 4 kelas 5 sudah bisa membaca, ini belum. Sudah bisa menulis, ini belum. Kelas 6 misalkan, apalagi kalau SMP belum bisa membaca atau menulis, masih tersendat-sendat ya. Didikte sulit misalkan didikte, tapi kalau lihat bisa, didikte tidak bisa kan gitu ya. Jadi intinya dulu, inti sekolah dulu gitu. Inti sekolah adalah ya kita untuk belajar menulis membaca dulu, itu sebenarnya intinya. Menulis membaca berhitung itu modal dasar itu. Nah nanti skill menyusul itu dilihat dari psikologi anaknya kan gitu. Itu skill nanti kemampuan itu menyusul kemampuan itu, gimana pergaulan, gimana lingkungan, gimana yang dia ketahui kan, itu yang jadi penghasilan, itu yang dia ketahui, yang dia pahami, itu yang jadi nantinya jadi bekal untuk masa depannya kan begitu ya. Apalagi terus studinya kalau sampai misalkan dipaksakan, diwajibkan, waduh itu kasihan, bisa mengganggu psikologi anak. Kalau yang orang tuanya tidak punya uang, apalagi harus berhutang kan ya, nanti psikologi anaknya mau ikut nggak ada, nggak ikut malu. Nah itu kan psikologi anak. Nah gitu ya, kasihan nantinya. Jangan sampai anak itu dijadikan ladang penghasilan. Jadi anak itu belajar, jangan dibebankan yang macam-macam gitu ya. Belum lagi ada bayar ekskul kan gitu ya. Belum lagi yang lain-lain. Jadi tur studi itu kalau gratis ya silakan, dan kalau tidak memaksakan itu silakan. Tapi kalau memaksakan bayarnya mahal, waduh itu sangat tidak setuju, bayarnya mahal. Nah itu ya, apa ya, ini sekedar apa tuh namanya, ngisi waktu ya, intermezzo. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Sehat selalu untuk semuanya.